Hai, hai teman-teman. Oke, ya kali ini mungkin saya ingin membahas tentang sebuah film. Dan tentu teman-teman yang khususnya mungkin pecinta film dan penikmat film pasti sering menemukan sebuah cerita-cerita yang unik, menemukan hal-hal yang ternyata relate dengan kehidupan kita. Atau bahkan tak jarang juga banyak yang menjadikan sebuah film itu sebagai sebuah inspirasi kehidupan. Dan ya, saya percaya bahwa film memang sangat bisa mempengaruhi terhadap kehidupan kita, terhadap kehidupan suatu manusia dalam realitanya. Karena dengan cerita-ceritanya yang selalu berhasil membuat pikiran kita ini lebih berimajinasi lagi, dan seolah-olah kita ini masuk di dalam sebuah karakter dalam film-film tersebut yang memang ketika kita memang sudah jatuh cinta terhadap film-film tersebut. Ketika kita dibuai dengan adegan-adegan dan acting dari aktor dan aktrisnya yang begitu natural, dibuai dengan sinematografinya yang sangat membuat pandangan kita semakin terpesona, dan teknologi-teknologi yang dipakai dan digunakan oleh para produksinya. Dan tentu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dahlan Iskan, yang mana dia mengatakan bahwa apabila seorang menonton maka dia akan terpengaruh, dan saya setuju akan hal itu. Kita menonton sebuah film itu seakan-akan kita masuk dalam film tersebut masuk dalam imajinasinya kita. Kita berkeliaran di dalam halusinasinya kita. Dan banyak juga film-film yang ternyata diambil dari sebuah kisah yang memang keluar dari imajinasinya sutradaranya gitu. Sama seperti sekarang yang akan kita bahas tentang film dari seorang sutradara yang sudah sangat terkenal dengan berbagai filmnya yang sangat menarik dan selalu seru untuk ditonton, yaitu Angga Sasongko. Karya terbaru dari Angga Sasongko yaitu Pencuri Raden Saleh. Karya yang sangat menarik, sangat unik, dengan genre yang baru di Indonesia. Bukan terbilang baru, tetapi terbilang cukup lain, karena cukup berbeda lah dibanding dengan genre-genre yang sangat lebih dikuasai di perindustrian perfilman Indonesia gitu, seperti genre horror dan sebagainya. Namun Angga Sasongko masih berani untuk membuat sebuah film, membuat sebuah karya dengan genre yang berbeda, yaitu genre heist. Dan tentu genre seperti ini bisa menjadi alternatif film aksi yang mungkin tidak kalah juga kualitasnya dengan genre lain di Indonesia gitu. Dan ya, dengan berbagai promo yang sudah dilakukan dari sebelum sebelum penayangan film ini, berbagai kesan pesan positif masuk, berbagai respon-respon yang memang membuat kita semakin tertarik untuk menonton film yang memang beranggotakan oleh para aktor-aktor muda, para aktor-aktor berbakat yang mana masih sangat muda untuk menjalani karir mereka gitu. Ada Iqbal, ada Angga, Umay, dan sebagainya. Dengan aktor-aktor yang mereka miliki, Angga Sasongko mampu membantah para respon-respon negatif terhadap genre heist ini, yang mengatakan bahwa genre ini tidak bisa berkembang. Namun dengan tayangnya, dengan rilisnya film Mencuri Raden Saleh ini mampu membantah dan mampu mematahkan bahwa argumentasi itu tidak benar. Mampu mengatakan bahwa film
dengan genre heist atau bahkan di luar dari genre-genre yang selalu dirilis, selalu menjadi perbincangan di masyarakat Indonesia, tentu juga bisa bersaing layaknya genre yang dibawakan oleh Agastya Songko pada film Mencuri Raden Saleh ini. Dan ya, film Mencuri Raden Saleh, film yang menceritakan tentang seorang anak bernama Piko yang diperankan oleh Iqbal Ramadan, yang mana dia merupakan seorang mahasiswa seni rupa di sebuah perguruan tinggi, dan dia bekerja sampingan sebagai seorang pelukis dan pemalsu lukisan. Jadi dia seorang pelukis dan dia memasukkan lukisan lalu dia menjualnya untuk kebutuhan sehari-hari dia dan untuk kebutuhan sehari-hari dia. Lalu ada juga temannya bernama Ucup. Ucup ini diperankan oleh Angga Yunanda, yang mana dia ini seorang ahli teknologi, seorang peretas, seorang hacker. Kurang lebih pekerjaannya juga tidak jauh beda seperti Ucup tadi. Dia merupakan dia kerja sampingannya ya memperjualkan barang-barang palsu juga yang dia dapatkan dari hasil retasan di toko-toko online seperti itu. Jadi pada film ini dia menceritakan bahwa seorang Piko ini yang sedang membutuhkan banyak dana untuk membebaskan ayahnya yang sedang mendekam di penjara dikarenakan perampokan bank. Dan menurut MA ayahnya bisa dilepas jika mampu ditebus sebesar 2 miliar. Maka dengan ini Piko yang begitu sayang terhadap ayahnya, dia bersikeras untuk bagaimana caranya agar dia bisa mengumpulkan uang sebanyak itu hanya untuk hanya untuk menebus kesalahan dari ayahnya sebesar 2 miliar. Dia melukis terus-menerus dan dia memasukkan lukisan-lukisan dan jualnya. Namun tentu 2 miliar bukan nominal yang kecil. Bahkan dan pada akhirnya dia meminta bantuan terhadap temannya Ucup, dan ya mereka akhirnya mendapatkan sebuah penawaran dengan imbalan yang sangat besar, yang lumayan besar, bahkan sangat besar. Dan tentu imbalan ini mampu untuk menebus agar ayahnya bisa keluar dari penjara tadi. Ucup pun dan Piko bertemu dan menanyakan tawaran yang mau diberikan, dan ternyata tawaran itu adalah tentang pemalsuan, atau bahkan bukan pemalsuan, lebih tepatnya ke duplikat lukisan dari seorang maestro Raden Saleh. Itu lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro. Di situ Piko sempat kaget karena yang diminta adalah 1:1, yang memang betul sama persis. Piko sangat berpikir keras bagaimana caranya sehingga hal ini bisa dilakukan secara cepat, dan sehingga Piko bisa mendapatkan uang itu untuk menebus ayahnya. Dengan rasa tekad dan nekatnya hanya untuk membebaskan ayahnya, dia menerima tawaran itu dan bekerjasama dengan Ucup untuk mencari sebagaimana bentuk, warna, dan lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro karya Raden Saleh ini. Long story short, ternyata setelah selesai selesailah pelukisan tersebut.
lukisan yang betul-betul persis dengan lukisan yang asli yang berada di Istana Negara. Akhirnya dipanggillah yang memberikan penawaran terhadap Pico tadi untuk melihat bagaimana lukisan yang telah dibuat oleh seorang Pico. Mereka takjub sehebat itu seorang Pico untuk membuat sebuah lukisan yang sama persis dengan lukisan dari seorang Raden Saleh. Namun si penawar memberikan penawaran yang lebih menarik lagi, yaitu dengan nominal tentunya yang jauh lebih besar, namun dengan penawaran dengan tantangan yang jauh lebih susah, yaitu dengan menukarkan lukisan yang asli dengan yang palsu. Tentu hal ini membuat Pico shock. Hal ini membuat Pico berpikir bahwa apa yang harus saya lakukan. Setelah berpikir panjang, setelah berdiskusi, dan sempat juga Pico ternyata sedikit diberikan ketakutan. Akhirnya Pico dengan tekad dan nekat yang besar mengambil tantangan tersebut, tentu dengan risiko yang tinggi. Karena mereka bukan seorang pencuri, mereka tidak memiliki pengalaman mencuri, dan mereka diberikan tantangan yang bahkan harus bisa mencuri sebuah lukisan di Istana Negara, tentu dengan penjagaan dan penjagaan yang begitu ketat. Lalu apa yang harus dilakukan oleh Pico dan kawan-kawan? Tentu mereka dia mencoba mengumpulkan personil untuk sebuah komplotan yang mana bisa membantu dia untuk mendapatkan tujuan, mendapatkan sebuah hadiah yang memang nominalnya begitu besar. Terkumpullah di sana Sarah sebagai pacar dari Pico yang diperankan oleh Hanini. Lalu ada juga Gofar dan Tuk-Tuk, yang mana Gofar ini seorang mekanik dan Tuk-Tuk ini seorang pembalap liar, driver. Keduanya merupakan saudara, dan akhirnya mereka ikut bergabung dalam satu komplotan ini yang dipimpin oleh Pico dan Ucup. Berbagai strategi dicoba, berbagai rencana digunakan, namun tentu pencurian ini bukan pencurian kaleng-kaleng. Pencurian ini bukan pencurian yang seperti kita bayangkan kayak pencurian lukisan ya, itu pencurian ini bukan pencurian yang mudah. Pencurian yang sangat besar yang harus melalui berbagai pertahanan dan penjagaan yang begitu ketat. Dengan berbagai dinamika yang terjadi di dalam, terjadi drama persaudaraan dan persahabatan yang memang cukup membuat terharu untuk para penonton, seperti dengan layaknya persahabatan seorang Ucup dan Pico, dan juga persaudaraan antara Tuk-Tuk dan Gofar yang membuat penonton sedikit cukup terharu dengan kedekatan mereka. Lalu dengan berbagai plot twist yang terjadi, yang ada dari awal cerita sampai akhir cerita, membuat semakin seru film yang disutradarai oleh Angga Sasongko ini. Pada akhirnya mereka sempat untuk mendapat problematika yang besar-besaran. Mereka sudah pusing untuk bagaimana menyusun strategi yang baik, dan pada akhirnya Ucup pun sadar bahwa mereka tidak memiliki seorang leader, tidak memiliki seorang pemimpin yang memang tugasnya untuk mengatur rencana dan mengatur strategi yang baik, karena mereka juga bukanlah seorang komplotan yang memiliki pengalaman di dalam hal pencurian. Maka dari itu akhirnya Ucup bertemu dengan Farah, seorang bandar judi yang besar, dan
akhirnya diajak untuk masuk di dalam komplotan. Dan akhirnya komplotan ini terdiri oleh 6 orang anak muda tadi, yang mana sudah terbagi dengan job desk masing-masing. Dan Farah datang mengubah segalanya, mengatur strategi secara lebih matang, mengatur rencana lebih baik lagi, dan pada akhirnya secara perlahan-lahan mereka mampu mendapatkan apa yang mereka mau. Mereka mampu menukarkan lukisan yang asli dengan lukisan palsu karya dari Pico tadi. Setelah terjadi cerita berjalan, ternyata apa yang mereka inginkan direnggut begitu saja. Mereka tidak dapat apa yang mereka inginkan, putus asa. Namun mereka yakin dan mereka sadar bahwa dengan putus asa itu tidak ada jalannya, tidak ada jalan keluarnya. Putus asa tidak akan berhasil, tidak akan membuat. Dengan putus asa kita tidak dapat apa-apa seperti itu. Dan akhirnya mereka berusaha untuk bangkit dan berusaha untuk mencari dan mengembalikan apa yang mereka inginkan. Dan pada akhirnya mereka bangkit dari keputusasaan mereka, dari dinamika yang sudah terjadi di dalam komplotan mereka, pertemanan mereka, persahabatan mereka, dan membuat sebuah rencana dan strategi yang lebih rapi dan lebih matang untuk memperjuangkan apa yang mereka anggap benar. Ya, nah dari sini mencuri dan salah tidak itu 2-3 klub. Ya, dan dari sini para komplotan pencurian Raden Saleh ini tidak hanya memberikan cerita tentang aksi pencurian saja, namun juga bagaimana anak muda menghadapi permasalahannya untuk memperjuangkan apa yang seharusnya milik mereka. Banyak pesan yang dinarasikan di akhir film sebagai interpretasi dari lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro, yang mana menurut mereka juga ini bisa menjadi sebuah bentuk perlawanan dan penggambaran Pangeran Diponegoro yang mendongkrak ke arah Belanda saat dia ditangkap. Sebuah narasi penutup yang mana sekaligus kesimpulan atas jeripaya komplotan yang memang begitu menegangkan skema film. Yang Mencuri Raden Saleh bukan hanya sebuah film yang akan menyuguhkan bagaimana sekelompok pemuda melakukan aksi heistnya, melakukan aksi pencuriannya, namun juga bagaimana para karakter ini berkembang dan berinteraksi sehingga menciptakan sebuah konflik yang memang membuat cerita ini semakin kaya, semakin menarik, dan semakin interesting. Ya, MRS ini Mencuri Raden Saleh memberikan tontonan yang hangat antar hubungan para persahabatan dan persaudaraan, serta bagaimana semangat pemuda untuk memperjuangkan apa yang mereka anggap benar dengan segala masalah yang mesti mereka hadapi. Mungkin sekian dari saya tentang review film Mencuri Raden Saleh pada kali ini. Dan ya, saya Asmi Zulfikar Laitupa dari kelas manajemen H 2021. Siap.